Baiklah Ibu dan Bapak CGP hebat, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab hari ini pada 5 pertanyaan di elaborasi pemahaman modul 1.3 visi dan guru penggerak. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mengunggah diri kita sendiri melalui sebuah kalimat? Nah, dalam hal ini kalimat ini begitu penting ya Bapak Ibu. Kalimat ini akan memuat visi di mana dalam visi tersebut termaktub ada doa, harapan kita dan cita-cita yang ingin dicapai. Kalau kita ingin melangkah jauh ke depan, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, makna tersebut akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa kita untuk berusaha mencapainya. Visi guru penggerak ini memuat bagaimana masa depan murid. Kemudian masa depan murid ini adalah masa depan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Kalimat visi ini akan mengunggah diri kita untuk tergerak, bergerak untuk mencapainya. Nah, disinilah kalimat itu termaktub, terkandung kekuatan kata-kata yang terangkai, sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang kita impikan, sesuatu hal yang kita harapkan. Nah, di sini perlu ada upaya dari kalimat itu membuat kita bersemangat untuk melakukannya. Contoh kalimat visi, misalnya saya bermimpi melihat setiap siswa menemukan dan mengembangkan potensi unik mereka, tidak hanya dalam penguasaan materi pelajaran, tetapi juga dalam kreativitas, kepemimpinan, dan empati. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang membangun kepercayaan diri, membuat pintu kesempatan, dan memotivasi siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam mewujudkan impian mereka. Nah, dan seterusnya ya Bapak Ibu bisa menyusun kalimat visinya yang bisa mengunggah diri Bapak Ibu sebagai guru untuk bagaimana keberpihakan Bapak Ibu kepada murid-murid Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan aset kita untuk melakukan penentuan visi guru penggerak. Kenapa? Karena memang untuk pengelolaan ini penting karena ini akan membuat kita mengembangkan, membangkitkan sesuatu yang positif, kemudian bisa kita maksimalkan potensi kekuatan aset yang ada. Disinilah kita akan menyusun prakarsa perubahan, di mana di sini akan memuat upaya dan semangat mengapresiasikan dan bagaimana prosesnya dalam menyelidiki segala kekuatan aset dan hal positif yang ada di sekolah, sehingga hal ini akan memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi, di mana di sini adalah peningkatan kualitas pembelajaran bersama dengan murid Bapak Ibu. Nah, penting sekali Bapak Ibu ya untuk berpikir bukan berpikir defisit, tapi ini berpikir kekuatan. Ini akan membangkitkan semangat kita untuk bertindak hal-hal yang positif untuk kita lakukan ke depannya. Kemudian pertanyaan ketiga, saya masih perlu penjelasan hubungan atap dengan bagja. Kedua ini sangat berhubungan Bapak Ibu, karena dari visi yang dibuat sebelumnya ya, kalimat visi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru penggerak, di sini akan disusun suatu kalimat dalam bentuk prakarsa perubahan yang memuat kata kerja, hal yang perlu kita lakukan. Dan disinilah untuk paradigma berpikirnya, kita bisa menggunakan paradigma berpikir berbasis kekuatan, inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang-orang, dalam diri organisasi mereka, dalam dunia di sekitar mereka. Nah, disinilah mengacu pada hal ini, maka perlu menyusun kalimat prakarsa perubahan menggunakan alat bantu atap. Disinilah hubungannya dimulai ya Bapak Ibu ya. Atap ini sendiri adalah alat bantu untuk menyusun kalimat prakarsa perubahan atau gambaran mental prakarsa perubahan bisa kita buat dalam bentuk tabel yang memuat di sini atap ini kan A-nya awal, kemudian T-nya tantangan, A-nya adalah aksi, dan P-nya adalah pembelajaran. Nah, di sini prakarsa perubahan ini dapat kita lihat apa saja aset kekuatan yang dimiliki, lalu bagaimana cara untuk mengatasi melampaui tantangan yang ada, kemudian apa aksi yang dilakukan, kemudian selanjutnya pembelajaran apa yang diambil. Nah, setelah tersusun kalimat prakarsa perubahan dalam bentuk kata kerja, disinilah akan disusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam tahapan bagja.
Bagja itu sendiri, B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, dan J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah, Bagja ini merupakan alat bantu agar kita dapat mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan tadi yang disusun dengan alat bantu atap. Jadi masing-masing ini mewujudkan visi tadi ada tahapan-tahapannya. Dari visi disusunlah kalimat prakarsa perubahan untuk melaksanakan tindakannya, dibantulah dengan Bagja tadi. Demikian untuk pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan keempat, ini panjang sekali ya. Dari semua materi yang kita pelajari, khususnya pada modul 1.3 dengan membandingkan kondisi lingkungan pendidikan kita saat ini, langkah apa saja yang kita lakukan untuk mengawalinya? Langkah apa saja yang kita lakukan untuk mempertahankannya? Karena sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi, khususnya sekolah yang ada di pondok pesantren, kita akan terbentur dengan kebijakan yayasan. Mungkin langkah pertama masih bisa kita lakukan, tetapi langkah selanjutnya akan berubah seiring dengan peraturan dan kebijakan pondok ya, yang mau tidak mau harus mampu mengikutinya. Betul, Bapak Ibu. Disinilah perlu upaya kolaboratif di sekolah Bapak Ibu. Dalam modul 1.3 ini, bagaimana menggambarkan seorang guru untuk membuat visi, khususnya di sini adalah visi guru penggerak, untuk melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian pendidikan saat ini perlu juga langkah-langkah konkretnya diawali dengan memuat kalimat dalam bentuk visi tadi ya, menggerakkan hati, kemudian sebagai upaya kolaborasi untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Nah, penyampaian visi ini dijalankan tadi melalui prakarsa perubahan, dilakukan ya sebagai aksi nyatanya di tempat di mana Bapak Ibu berkarya. Tentunya di sini pola berpikir atau paradigma aja dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu berbasis kekuatan. Nah, disinilah Bapak Ibu mempertahankannya, kemudian melaksanakannya ini memang tidak mudah. Mempertahankannya ini perlu tanggung jawab, perlu upaya, kemudian tanggung jawab, saling berkolaborasi, saling dievaluasi, direfleksi kembali bagaimana kebijakan ini. Tentunya kebijakan yayasan ini seyogianya sesuai dengan apa keberpihakan pada murid, yaitu mewujudkan merdeka belajar dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini perlu juga disepakati dalam ranah seperti yayasan agar tidak terbentur kebijakan ini dengan bagaimana keberpihakan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu upaya untuk mempertahankannya dengan kolaborasi yang baik antara stakeholder yang ada di sekolah. Dan ini terus berlanjut dalam suatu sistem yang memang sudah menjadi suatu kesatuan, artinya tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan keberpihakan sekolah terhadap murid, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terlihat dari visi, misi, kemudian dilaksanakan. Nah, pertanyaan kelima, apakah visi guru penggerak harus sama dengan visi sekolah? Tentunya, kalau kita melihat bahwa sekolah dan guru penggerak ini adalah suatu hubungan yang suatu hubungan yang mesra, saya katakan begitu ya. Karena kenapa? Karena guru penggerak ini akan berdedikasi di sekolah. Seyogianya bahwa visi guru penggerak ini harus beriringan dengan visi sekolah. Visi guru penggerak ini memuat tentang murid. Demikian juga visi sekolah juga memuat tentang murid. Bagaimana menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah Bapak Ibu, kendati pun dalam kalimatnya nanti terurai, tidak harus persis sama, tapi ini dalam suatu ruang lingkup. Suatu kesatuan yang utuh untuk dilakukan, sehingga ini seiring sejalan dalam mencapai cita-cita dan harapan bersama yang ada di sekolah. Bapak Ibu calon guru penggerak perlu menyusun visi sebagai pendidik, di mana visi ini akan menggambarkan harapan ibu bapak atas murid dan sekolah. Visi yang bermakna mendalam bagi diri ibu dan bapak, visi yang mengunggah diri ibu bapak sendiri dan orang lain yang membacanya sehingga kelak ketika menghadapi berbagai
tantangan dan tuntutan perjuangan Ibu Bapak tetap semangat untuk terus melangkah maju, bagaimana keberpihakan Bapak Ibu dalam melaksanakan visinya, yaitu visi yang berpihak pada murid. Demikian ulasan hari ini terhadap pertanyaan tadi. Kemudian kita juga bisa meninjaunya dari pengalaman kita sehari-hari untuk memperluas pemahaman kita. Dan diskusi kita akan kita lanjutkan. Untuk sesi hari ini juga saya berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih.